Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan ke-9 ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan oleh 1 Ali Mafuri NIM D92219056 dan Amaliatul Kamilah D92219059. Kali ini kita akan mempresentasikan dengan tema pembinaan disiplin dan perilaku anak. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengertian disiplin. Kata disiplin mempunyai banyak arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disiplin memiliki arti kepatuhan pada peraturan, ketaatan, tata tertib, dan lain sebagainya. Menurut Harlock, disiplin merupakan aturan masyarakat dalam memberi pengajaran kepada anak-anak mengenai perilaku moral yang diperoleh kelompok, bertujuan untuk menginformasikan kepada anak-anak tingkah laku mana yang baik dan buruk serta mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan. Sedangkan menurut Mahmud Yunus, disiplin adalah kekuatan yang ditancapkan oleh para guru untuk menancapkan jiwa tentang perilaku dalam pribadi siswa dan bentuk kebiasaan dalam diri mereka. Taat dan patuh dengan sebenar-benarnya pada peraturan yang sesuai dengan asas pendidikan yang sesungguhnya, yaitu inti yang dilaksanakan pada setiap kegiatan sekolah. Selanjutnya adalah pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembinaan disiplin pada perilaku anak penting adanya karena dengan disiplin seorang anak akan menjadi individu yang berciri keunggulan. Perilaku disiplin akan mendorong anak berhasil dalam belajar. Selain itu, ia berperilaku tidak menyimpang. Ia juga mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dalam masyarakat serta mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar atau tidak melanggar aturan. Perilaku disiplin tidak akan muncul dengan sendirinya. Dibutuhkan kesadaran diri, kebiasaan, dan latihan. Dalam pembinaan disiplin dan perilaku anak di sekolah, peran guru sangat dibutuhkan sebab guru merupakan figur yang dijadikan contoh dalam membiasakan perilaku disiplin. Akan tetapi, lebih dari itu, lingkup keluarga lebih berpengaruh dalam perkembangan kepribadian anak dalam perilaku disiplin. Karena lingkup keluarga merupakan lingkup primer yang sangat kuat pengaruhnya dibanding lingkup sekunder. Selanjutnya adalah teknik-teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Berdasarkan konsep disiplin kelas yang sudah dibahas, terdapat beberapa teknik pembinaan disiplin kelas, antara lain 1. Teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol adalah suatu teknik penerapan disiplin yang mana peserta didik dikendalikan oleh selain peserta didik itu sendiri. Saat peserta didik berada di kelas, harus selalu diawasi dan dikontrol supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dinilai destruktif dan tidak produktif. Teknik ini menuntut peserta didik harus selalu disiplin di dalam kelas. Salah satu caranya dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Hukuman bagi yang tidak disiplin dan hadiah bagi yang disiplin. Yang kedua, teknik internal kontrol. Lain halnya dengan teknik internal kontrol. Teknik ini adalah teknik kebalikan dari teknik sebelumnya. Teknik ini bertujuan agar supaya peserta didik disiplin dengan kesadaran diri sendiri. Teknik ini bermaksud agar peserta didik sadar akan pentingnya disiplin. Setelah mengerti pentingnya disiplin, peserta didik diharapkan bisa disiplin dengan sendirinya. Teknik internal kontrol ini dianjurkan dipakai guru yang bermaksud ingin menerapkan disiplin kelas, sebab teknik ini menghasilkan bahwa disiplin harus tumbuh dan berkembang pada peserta didik itu sendiri atau self-disiplin. Dan yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini, guru dan peserta didik akan saling bekerja sama menegakkan disiplin kelas. Dalam hal ini, guru dan peserta didik membuat semacam kontrak perjanjian yang berisikan aturan-aturan yang harus ditaati dan akan ada hukuman bagi yang melanggar. Cara pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak. Guru untuk memelihara serta meningkatkan disiplin peserta didik, di antaranya yaitu 1. Abaikan si pelanggar. Seorang anak terkadang tidak disiplin dengan maksud mencari perhatian guru atau merasa ingin tahu bagaimana tindakan guru.
Apabila seorang guru terpancing emosinya, maka peserta didik akan diuntungkan, dan jika guru membiarkan perilaku peserta didik, maka ia akan bosan dan capek sendiri, kemudian akan menjauhi perilaku tidak disiplin tersebut. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan nonverbal atau bahasa tubuh dapat dengan mudah dirasakan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan hal tersebut. Semisal seorang guru dapat menggunakan tatapan muka, intonasi nada suara, dan gerak tubuh ketika seorang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan guru. Misalnya, menatap tajam seorang anak yang ramai sendiri, menggeleng-gelengkan kepala ketika ada anak yang mengganggu temannya sedang belajar, atau bisa juga berjalan mengiringi siswa agar pembelajaran bisa berjalan tertib dan kondusif. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Tidak semua peserta didik memiliki karakter yang sama. Ada sebagian besar peserta didik memiliki karakter visual atau kinestetik, yang mana mereka kurang responsif dalam menerima pesan-pesan verbal guru ketika mendisiplinkan. Oleh karena itu, guru dapat membuat sebuah kartu perilaku yang berisi pesan seorang guru terhadap anak didiknya yang kurang disiplin. Misalnya, jika seorang anak membuat gaduh dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, guru dapat berjalan ke arahnya dan memberikan kartu tersebut di atas mejanya. Contoh isi kartu perilaku: jangan ramai ketika sedang pelajaran. Kembalikan kartu ini sendiri ke ruang saya setelah pelajaran ini selesai. Yang keempat, ajak berbicara cepat. Jika cara kartu perilaku dinilai tidak efektif mengatasi ketidakdisiplinan anak di dalam kelas, maka guru dapat mengajak anak yang tidak disiplin keluar kelas. Meskipun situasi kelas menjadi tidak kondusif di saat seperti ini, namun nantinya ketika guru sudah masuk ke kelas kembali, maka situasi kelas akan kondusif. Setelah memanggil keluar kelas, guru menanyakan secara cepat alasan mengapa seorang anak tersebut tidak disiplin. Apapun alasannya, masuk akal atau tidak, guru harus memberikan solusi yang terbaik untuk kedepannya. Guru juga meminta maaf kepada anak tersebut apabila terdapat kesalahan dalam mengajar, kemudian meminta kepada anak tersebut untuk saling bekerja sama dan memperbaiki diri. 5. Ambil waktu istirahat. Ketika seorang guru mencoba mendisiplinkan anak yang tidak disiplin dan tidak ada hasil, guru dapat pergi sebentar keluar kelas. Hal ini akan membuat peserta didik saling bertanya mengapa guru meninggalkan mereka dan akhirnya mereka menunda mengintrospeksi diri, sadar bahwa sudah berbuat kesalahan. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Hal ini dapat dilakukan oleh guru apabila guru sudah semaksimal mungkin berusaha mendisiplinkan anak yang melanggar. Guru melaporkan perilaku pelanggaran anak tersebut kepada orang tuanya dan meminta kepada orang tuanya agar memperingatkan anaknya supaya tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketujuh, tanda tangani kontrak. Cara ini hampir mirip dengan kartu perilaku. Perbedaannya adalah kontrak ini berisi perjanjian-perjanjian pelaku indisipliner agar tidak melanggar aturan dan risiko atau sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Kontrak ini tidak harus formal, bisa hanya memakai kertas yang berisi larangan dan hukuman dan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Yang kedelapan, meminta penguatan-penguatan. Apabila langkah-langkah di atas tidak dapat menyelesaikan perilaku buruk anak didik, maka guru dapat meminta penguatan dan kerjasama dalam mendisiplinkan peserta didik tersebut. Guru dapat berkonsultasi atau bekerja sama dengan guru konseling ataupun kepala sekolah. Jikalau masih tidak membuahkan hasil, maka pihak sekolah dapat bekerja sama dengan pihak keluarga dari anak tersebut, karena perilaku anak tersebut sudah bukan masalah yang biasa. Selanjutnya adalah meminta perpindahan. Jika masih gagal, guru bisa bekerja sama dengan pihak sekolah agar anak tersebut dipindah ke kelas lain. Hal ini biasa dilakukan di sekolah besar karena kondisi kelas dan guru lain mendukung. Tetapi berbeda dengan sekolah yang kecil, biasanya hanya terdapat satu kelas ataupun satu guru dalam beberapa mata pelajaran. Yang terakhir adalah pindahkan perilaku. Apabila kesembilan upaya di atas masih belum berhasil karena tidak ada persetujuan pihak sekolah untuk memindahkannya ke kelas lain, guru dapat memindahkan anak tersebut secara tidak resmi ke ruang lain, seperti perpustakaan atau yang lainnya, dengan tujuan sikap tindak disiplin dari anak tersebut tidak menular ke peserta didik. Bagusnya.
Strategi penerapan hukuman dan hadiah. Seperti yang dijelaskan Asmaul Sahlan, ada beberapa strategi dalam memberikan hadiah, yaitu 1. Menetapkan prosedur pemberian hadiah. Hal pertama yang harus dilakukan guru ketika akan memberikan hadiah kepada peserta didik yaitu harus ada prosedur dalam memberikan hadiah, termasuk syarat apa saja yang harus dilakukan peserta didik agar mendapat hadiah tersebut. Misalnya, guru akan memberikan hadiah bagi siswa yang selalu angkat tangan di dalam kelas dan datang tepat waktu. Hadiah akan diberikan setelah ujian semester selesai. Yang kedua, mencari tahu hadiah apa yang menarik. Selanjutnya, hadiah yang diberikan harus menarik dan bermanfaat. Contoh, siswa yang suka menjaga kebersihan kelas diberi piala dan piagam penghargaan. Meskipun bukan berupa uang, peserta didik senang karena mendapatkan piala dan piagam yang bisa dibanggakan kepada orang tua dan menjadi kenang-kenangan. Selanjutnya adalah sesuaikan dengan standar perilaku yang telah dicapai. Hadiah diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh peserta didik, tidak kurang dan tidak lebih. Sebagai contoh, Rini siswa kelas 4 SD mendapat ranking 1 di kelas. Ia mendapat hadiah dan ternyata hadiah tersebut berupa sepasang kaos kaki. Lain halnya dengan Adi, ia kelas 1 SD mendapat ranking 1 diberi hadiah sepeda motor. 2. Contoh tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian hadiah terhadap perilaku yang telah dicapai. 4. Mendistribusikan hadiah dengan adil. Segala sesuatu harus dilakukan dengan adil. Begitu juga hadiah yang diberikan guru kepada peserta didik. Hadiah harus diberikan secara adil agar peserta didik berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa adanya pilih kasih maupun berat sebelah. Yang kelima adalah berilah hadiah pada waktu yang tepat. Ketepatan pemberian hadiah juga harus diperhatikan oleh seorang guru ketika akan memberikan hadiah kepada peserta didik. Berilah hadiah ketika peserta didik setelah menyelesaikan prestasi. Jangan memberikan hadiah terlebih dahulu karena akan membuat peserta didik menjadi malas. Di samping pemberian hadiah, Ahmad Tafsir menjelaskan tentang strategi penerapan hukuman bagi anak, antara lain yaitu 1. Hukuman itu harus adil sesuai dengan kesalahan. Seperti halnya pemberian hadiah, hukuman juga harus diberikan adil sesuai dengan kesalahan karena akan berpengaruh pada kejiwaan anak. Yang kedua, berikan hukuman yang mendidik, tidak menyakiti badan dan jiwa. Pemberian hukuman harus sesuai dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Jangan sampai melakukan kekerasan fisik karena dapat menyakiti badan dan jiwanya. Melakukan kekerasan fisik juga dapat mengakibatkan trauma pada anak sehingga tindakan ini harus dihindari. Yang ketiga adalah anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Guru mungkin tahu kesalahan anak didiknya, tetapi anak didik belum tentu mengetahui kesalahannya. Oleh karena itu, ketika memberi hukuman, guru juga harus memberitahu alasan mengapa anak didiknya tersebut diberi hukuman supaya kesalahan yang telah diperbuat tidak diulangi kembali. Yang keempat, hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya. Ketika memberikan hukuman, guru harus memikirkan dampak hukuman tersebut. Apakah seorang anak diberi hukuman, ia akan sadar kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, atau anak akan tetap melakukan kesalahan, bahkan bisa jadi kesalahan yang diperbuat anak semakin parah. Dan yang terakhir adalah hukuman jangan sampai meninggalkan dendam pada anak. Salah satu dampak yang sering terjadi ketika memberikan kepada anak adalah timbulnya rasa dendam. Oleh karena itu, ketika akan memberikan hukuman, berpikirlah secara matang, dan jikalau terpaksa memberi hukuman, berilah kemudian bimbinglah agar anak tidak dendam dan merasa dilindungi, bukan dimaki. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.